2021 adalah tahun kedua kita terdampak pandemi COVID-19. Hari demi hari, keadaan kian memburuk. Tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga merasakannya. Sekolah tak lagi tatap muka. Kegiatan di luar dibatasi. Penerapan protokol kesehatan terus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kami, Palu, Sulawesi Tengah. Dampak dari pandemi ini membawa kita ke era kenormalan baru. Protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan merupakan kebiasaan-kebiasaan baru kita. Maka dari itu, kami tergerak untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di masa pandemi, seperti aromaterapi yang dapat membersihkan saluran pernafasan agar terbebas dari virus dan bakteri. Untuk mewujudkan ide tersebut, kami melakukan eksplorasi untuk menemukan bahan dasar aromaterapi dan memilih kelor sebagai pilihan bahan dasar terbaik. Selain ketersediaannya yang melimpah di daerah kami, kelor juga memiliki kandungan yang bermanfaat untuk melawan zat-zat asing seperti virus dan bakteri. Hai Sobat Ki Hajar, perkenalkan kami tim Ki Hajar dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama saya Aidul Nureski. Saya Muhammad Syafrul Adam. Dan saya Muhammad Fadil Hazik. Pada tahap ini kami membuat produk yaitu aromaterapi antivirus. Sebelum membuat prototipe terlebih dahulu, kami melakukan research dengan menggunakan layanan Pusdatin seperti TV Edukasi sebagai referensi, dan di sana kami mempelajari banyak hal. Kemudian kami mengaplikasikannya terhadap prototipe kami. Pada pembuatan prototipe ini, kami memiliki dua fokus pengerjaan. Yang pertama adalah pemanfaatan kelor sebagai bahan dasar aromaterapi, dan yang kedua adalah pembuatan alat untuk menyalurkan aromaterapi yang akan kami buat. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengerjaan pemanfaatan kelor sebagai bahan dasar aromaterapi adalah sebagai berikut: tabung reaksi, corong, blender, tabung distilasi, pembakar spiritus, korek api, kertas saring, selang, statif, aluminium foil, penyangga segitiga, penyangga kaki tiga, gelas ukur, daun kelor, biji kelor, pelarut etanol, dan air. Pada pengerjaan pembuatan alat untuk menyalurkan aromaterapi, kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut: solder, lem tembak, lakban, cutter, mist maker, fendisi, adaptor, wadah plastik, dan bagian penutup botol. Nah, adapun tahapan pembuatan aromaterapi berbahan dasar kelor, yang pertama, kami melarutkan daun kelor yang telah dikeringkan di suhu ruang dan biji kelor yang telah dikeringkan di bawah terik matahari dengan menggunakan etanol selama kurang lebih 24 jam. Nah, kemudian kami menutup rapat wadah larutan dengan menggunakan aluminium foil. Kemudian, setelah 24 jam, daun dan biji kelor yang telah larut dalam etanol disaring ke dalam wadah menggunakan kertas saring. Larutan yang telah terpisah dari daun dan bijinya selanjutnya masuk ke tahap destilasi untuk memisahkan ekstrak kelor dengan pelarutnya, yaitu etanol. Selanjutnya, pada tahap destilasi,
Larutan akan dipanaskan hingga mencapai titik didih etanol sekitar 67 derajat Celcius. Setelah dipanaskan hingga mencapai titik didihnya, etanol akan menguap, melewati tabung kondensator, dan kembali ke wujud semulanya, sehingga etanol akan terpisah dari ekstrak biji dan daun kelor. Setelah tahap distilasi, diperolehlah ekstrak kelor yang kami gunakan sebagai bahan dasar aromaterapi. Selanjutnya merupakan tahapan pembuatan alat untuk menyalurkan aromaterapi. Yang pertama adalah melubangi wadah sesuai dengan pola yang telah dibuat. Kemudian, lekatkan fandisi dan tutup botol terhadap pola yang telah dilubangi. Dan terakhir adalah memasang mist maker ke dalam wadah. Nah, setelah pengujian, kami mendapati suatu masalah di mana lubang uap yang kami buat terlalu kecil sehingga uap keluar melalui fendisi. Maka dari itu, kami mengubah lubang keluar uap dari yang sebelumnya menggunakan selang kecil menjadi penutup botol. Dengan begitu, masalah yang ada dapat diselesaikan. Hai Sobat Genki Hajar! Sekarang kami akan menjelaskan hasil kerja kami berupa bahan dasar aromaterapi, antivirus, dan alat untuk menyalurkan aromaterapi. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencampurkan ekstrak daun dan ekstrak biji ke dalam air dengan menggunakan tabung reaksi. Setelah tercampur, aromaterapi siap digunakan. Setelah itu, kita bisa menyalakan alatnya. Kemudian, sambungkan mist maker dengan adaptornya. Dan yang terakhir, nyalakan fendisi. Kami memilih kelor sebagai bahan dasar aromaterapi antivirus dikarenakan kelor mengandung zat aktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan terpenoid, Yang dimana zat aktif tersebut dapat membantu tubuh melawan zat-zat asing seperti virus dan bakteri. Dan kami mengangkat sistem aromaterapi agar zat aktif yang berada di kelor dapat tersalurkan dengan mudah. Kita hanya perlu menghirup uap yang dihasilkan dan dapat langsung merasakan manfaatnya. Sobat Genki Hajar, di masa pandemi seperti saat ini, kita harus selalu meningkatkan imun tubuh kita dan menghindarkan diri dari kontaminasi virus. Dengan aromaterapi antivirus yang kami buat, kita dapat menyegarkan udara sekaligus melawan virus yang ada. Dengan begitu, kesehatan kita dapat terus terjaga di masa pandemi seperti sekarang. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.